Perkenalkan, saya Dr. Anggun. Di sini saya mau membahas terkait diabetes mellitus. Diabetes mellitus bahaya nggak sih? Oke. Jadi diabetes mellitus adalah suatu kondisi ketika kadar gula dalam darah itu tinggi. Bisa diakibatkan oleh hormon insulin yang kurang pada tubuh, atau bisa disebabkan karena kurangnya sensitivitas sel terhadap hormon insulin tersebut. Nah, di sini kita mempunyai namanya sel beta pankreas. Sel beta pankreas ini menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin yang nantinya ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, lalu nanti akan diubah menjadi glukosa dalam darah. Nah, glukosa dalam darah ini akan dibantu oleh hormon insulin untuk masuk ke dalam sel, yang nantinya sel-sel kita bisa menggunakan gula yang ada dalam darah menjadi energi. Kalau misalkan gak ada hormon insulin atau sel beta pankreasnya rusak, maka gula yang ada di dalam darah ini gak bisa masuk ke tubuh kita. Maka bisa menyebabkan rasa lemas, lalu juga dia bisa menyebabkan kerusakan di pembuluh darah. Tipe dari diabetes mellitus sendiri ada 3. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, di mana ini karena rusaknya sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Ini biasanya diketahui secara genetik, diketahui ketika masih kecil. Hal yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2 yang paling banyak terjadi di lingkungan kita. Ini bisa disebabkan karena pola hidup yang kurang baik dan banyak mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung gula. Bisa menyebabkan yang namanya resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh ini kurang sensitif ketika ada hormon insulin, sehingga gula di darah ini tidak bisa dimasukkan oleh hormon insulin dan dipakai oleh sel-sel kita. Lalu yang ketiga adalah diabetes gestasional, atau diabetes yang diketahui saat memasuki kehamilan trimester 2 atau 3. Nah, di sini saya akan membahas terkait diabetes mellitus tipe 2 yang sering terjadi di usia-usia remaja atau bisa diketahui saat usia sudah lanjut usia. Nah, kalau misalkan kita makan makanan atau minuman yang mengandung gula, ini tuh bisa menyebabkan gula darahnya itu menjadi tinggi. Kalau misalkan lama-kelamaan tinggi terus-terusan gulanya di dalam pembuluh darah, dia bisa menyebabkan 2. Yang pertama adalah resistensi insulin, di mana gula dalam darah harusnya dia bisa dimasukkan ke dalam sel, tapi karena terlalu sering gula ini tinggi kadarnya, sehingga sensitivitas sel terhadap hormon insulinnya juga berkurang. Makanya dia nggak bisa masuk nih gulanya ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Lalu yang kedua adalah kerusakan dari sel beta pankreas. Kenapa bisa rusak? Karena sel beta pankreas ini dipaksa untuk kerja terus-menerus. Karena gulanya tinggi, otomatis kan beta pankreas harus menghasilkan lebih banyak hormon insulin ya. Dia terus-terusan kerja dan akhirnya capek, lama-kelamaan gak bisa ngasilin hormon insulin sama sekali. Nah, kalau hormon insulinnya gak bisa dihasilin, gula di dalam darahnya gak bisa dipakai oleh sel-sel tubuh kita dong. Nah, ini bisa menyebabkan tubuh kita gak berenergi. Jadi dia menghasilkan yang pertama kerusakan sel beta pankreas, yang kedua adalah kurangnya sensitivitas dari sel tubuh dari hormon insulin. Kedua hal ini bisa menyebabkan diabetes mellitus dan menyebabkan berbagai gejala, yaitu 3P. 3P dari poliuri atau sering buang air kecil, lalu polidipsi yaitu sering makan, sering haus polidipsi, atau yang ketiga adalah polifagia atau cepat lapar. 3P ini, dan selanjutnya ada tambahannya berupa rasa lemas, lalu berat badan drastis menurun, kesemutan, mengantuk, dan cepat lelah. Nah, di sini kira-kira bahaya nggak sih? Bahaya. Tadi kan kalau misalkan hormon insulinnya nggak bisa digunakan, berarti kan si gula darahnya ini nggak bisa masuk ya ke dalam sel tubuh. Nah, kalau misalkan gulanya nggak bisa masuk ke sel tubuh, maka pembuluh darah ini akan mengandung banyak sekali gula. Kalau gulanya banyak di pembuluh darah, dia lama-kelamaan gulanya akan merusak pembuluh darah. Pembuluh darah yang harusnya mengalirkan aliran darah ke seluruh organ tubuh juga bisa terganggu. Maka organ-organ bisa kekurangan darah nih, mulai dari otak. Kalau misalkan kurang darah, dia bisa menyebabkan stroke.
Lalu mata, kurang aliran darah ke mata ini bisa menyebabkan katarak, lalu kebutaan. Lalu kurang ke jantung, dia bisa menyebabkan penyakit jantung. Kurang ke ginjal, bisa menyebabkan gangguan ginjal, dan dia juga bisa mengganggu sistem saraf. Jadi memang dia ini sungguh berbahaya loh teman-teman, bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi kalau misalkan tidak ditangani dengan baik. Nah di sini gimana sih kalau misalkan kita tahu kita terkena diabetes? Yaitu dengan cara memeriksakan dengan glukometer. Glukometer adalah alat yang fungsinya untuk memeriksa gula darah. Gula darah itu bisa diketahui dari 4 jenis. Tapi dengan glukometer itu namanya adalah gula darah sewaktu. Di sini kita cukup ditojos, lalu darahnya keluar dan nanti dimasukkan ke alat yang namanya glukometer. Ditunggu 1 menit dan nanti bisa dilihat deh hasilnya apakah terkena diabetes atau tidak. Nah gitu teman-teman. Jadi di sini perlu diwaspadai dari makan makanan yang mengandung banyak sekali gula, karbohidrat, bisa dari minum-minuman yang manis yang terlalu sering, lalu makan makanan yang manis juga, itu bisa mengakibatkan diabetes dan bisa menyebabkan komplikasi hingga ke penyakit yang lebih serius. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kita memperhatikan pola hidup yang sehat ya, dari olahraga dan juga makan makanan yang bergizi, dan kurangi makan makanan yang manis. Sekian teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.